Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu, apa yang kamu katakan? Kepulauan Eksekusi Immortal telah begitu peduli untuk keluarga Z kita. Jika kamu tidak kembali bersama kami, bagaimana kami bisa menghadapi keluarga kami? Ucap ayah Ziling. Setelah mendengar kata-kata Ziling, wajah ayah Ziling sangat berubah. Dia tiba-tiba saja berdiri dan benar-benar menunjuk ke arah Ziling, dan kemudian dengan marah menegur. Siapa itu Yuer? Aku tidak kenal dengan Yuer. Aku adalah Ziling. Dan juga, aku bahkan tidak tahu siapa Kepulauan Eksekusi Immortal. Kamulah yang telah mengatur perjodohan dengan mereka, dan bukan aku. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jawab Ziling juga sambil berdiri. Dia menghadapi ayahnya sendiri, dan dengan keras membantah. Kamu, melihat Ziling berbicara kepadanya seperti itu, wajahnya menjadi hijau karena amarah. Tetapi pada akhirnya, ekspresinya segera berubah. Tatapannya berbalik, dan dia benar-benar ingin mengarahkan ujung tombaknya menuju Chu Feng sebagai gantinya. Itu karena dia tahu, bahwa orang yang paling tidak bisa dilepaskan Ziling adalah Chu Feng, orang yang menahan Ziling adalah Chu Feng, dan itu semua karena Chu Feng. Ziqiang, apa yang kamu lakukan? Jangan menakuti Yuer, ucap Ibu Ziling. Melihat itu, Ibu Ziling buru-buru menarik sudut pakaian ayah Ziling, dan dengan paksa menariknya kembali ke kursi. Tapi ayah Ziling masih mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan berkata, dimanapun itu, apakah anak nakal seperti dia layak untuk kamu lakukan begitu berlebihan? Bahkan nafas acak dari tuan muda kepulauan saja, itu bisa menghancurkan tubuhnya dengan mudah, ucap ayah Ziling. Diam, aku tidak perlu kamu memberitahu aku apakah dia baik atau tidak. Karena di mata aku, Ziling adalah yang terbaik. Ziling adalah orang yang paling sempurna, dan aku juga tidak akan menikahi orang lain selain dia. Ziling juga marah, dan juga melolong marah pada ayahnya sendiri. Zi Yuanshan, lihatlah, apa yang telah kamu lakukan. Alasan mengapa Yuer menjadi seperti sekarang ini, itu semua karena kamu, ucap pria tua. Tetapi pada saat itu, penguasa wajah keluarga Zi juga menjadi dingin. Dia menunjuk Zi Xuanyuan, dan kemudian menegurnya. Menghadapi teguran tuan keluarga Zi Xuanyuan hanya bisa menunduk, dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu sebelumnya, mungkin dia bisa menentang tuan keluarga. Tetapi di tahun-tahun ini, dengan bantuan Kepulauan Eksekusi Abadi, kultivasi keluarga Zi sudah meningkat dengan sangat pesat. Saat ini, bahkan orang tua Ziling melangkah ke ranah Martial Lord. Apalagi dengan tuan keluarga. Diam kalian semua. Apakah kamu pikir kamu layak menegur kakek aku? Teriak Ziling. Namun sayangnya, Ziling tidak mampu menahan kakeknya ditegur. Jadi dia menunjuk ke arah tuan keluarga Zi, dan dengan keras meraung. Pada saat itu, wajah tuan keluarga Zi jelas-jelas menjadi tidak sedap untuk dipandang. Tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya, dan dia secara paksa menahan amarahnya. Dan pada akhirnya, seperti mukjizat, dia benar-benar memunculkan senyum ramah di wajahnya yang sudah tua, dan kemudian berkata kepada Ziling. Yuer, suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang peduli padamu. Berpikirlah untuk kamu yang paling bermanfaat, dan berharap untuk kesejahteraan kamu yang paling banyak, ucap pria tua itu. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang tua Ziling dan berkata, Ziqiang, Xin Yue, ini adalah masalah keluarga kamu. Jadi, kamu bisa membahasnya sendiri. Namun hari ini, Ziling harus pergi bersama kami, ucap pria tua itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melarikan diri dan menghilang seperti hantu. Setelah tuan keluarga Zi pergi, Ziling beserta orang tua Ziling segera terdiam. Di sisi lain, Zi Xuanyuan menjadi gelisah, karena dia tahu metode dari tuan keluarganya itu. Jika Ziling tidak mau pergi juga, maka tidak peduli apa,
itu tidak hanya Chu Feng dan dia saja yang akan terpengaruh. Bahkan semua orang yang berhubungan dengan Ziling akan terpengaruh juga. Selain itu pada akhirnya, sangat sulit bagi Ziling untuk melarikan diri dari takdirnya pergi bersama mereka. Karena ketika dia dipaksa tanpa pilihan lain, bahkan jika itu adalah penculikan, mereka pasti akan menculik Ziling kembali. Jadi, tatapannya segera berbalik, lalu secara tersembunyi mengirim pesan mentalnya, dan mengucapkan beberapa kata kepada Ziling. Setelah Zixuan Yuan mengucapkan kata-kata itu, mata Ziling segera melintas. Segera setelah itu, wajah kecilnya yang semula menegang, itu segera rileks. Seluruh tubuhnya seperti bola yang udaranya dilepaskan semua, dan dia tidak lagi memiliki energi yang dia miliki sebelumnya. Chu Feng memperhatikan perubahan Ziling, dan juga menyadari bahwa Zixuan Yuan mungkin secara tersembunyi, dia sudah mengirim pesan mental kepada Ziling tentang sesuatu. Jadi dia meraih tangan Ziling, lalu tersenyum padanya dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, maka tetaplah di belakang. Kamu jangan khawatir," ucap Chu Feng. Menghadapi Chu Feng yang hangat, Ziling memaksakan sedikit senyumnya, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Chu Feng. Satu tangan dengan erat menjepit leher Chu Feng, dan tangan yang lainnya ditempatkan di dada Chu Feng. Melihat adegan itu, ekspresi ayah Ziling langsung berubah, dan dia berencana untuk mengatakan sesuatu. Namun sebelum dia berbicara, ibu Ziling meletakkan tangannya di tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ayah Ziling menekan amarah di hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke tepi menara. Dan di saat melihat ke bawah ke halaman, dia tidak mau melihat adegan intim antara Chu Feng dan Ziling. Karena sudah seperti itu, keduanya saling berpelukan untuk waktu yang lama. Bahkan setelah 2 jam penuh, Ziling masih tidak mau melepaskan tangannya. Pada saat itu matanya sudah memerah, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan senyum manis dan ringan. Dia melihat ke arah ibunya sendiri, dan kemudian berkata, "Aku bersedia untuk kembali bersamamu," ucap Ziling. "Benarkah, Yuer, apa yang kamu katakan itu serius?" tanya ibu Ziling. Mendengar kata-kata itu, ayah Ziling dengan cepat berbalik. Wajahnya yang tidak senang sebelumnya, kini dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun untuk Chu Feng, dia berdiri di tempatnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Karena sebelumnya, Ziling sudah menggunakan tangannya untuk menulis banyak kata-kata di dadanya. Dengan kata-kata itu, Ziling mengungkapkan cintanya kepada Chu Feng, serta tekadnya untuk mencintai Chu Feng. Kata-kata terakhir yang dia menyatakan adalah, dia akan menunggu Chu Feng di wilayah Laut Timur. Dan setelah 4 tahun, pergilah ke keluarga Zi untuk menikahinya. Jika pada saat itu Chu Feng masih tidak dapat muncul, dan yang muncul adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal sebagai gantinya, maka dia akan bunuh diri. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menikahi orang lain. Dengan kata-kata Ziling barusan, Chu Feng merasakan hatinya sakit. Namun sayangnya, dia tidak punya pilihan lain saat ini, dan ini hanya bisa seperti itu. Tapi dia bersumpah, bahwa 4 tahun kemudian, dia pasti akan pergi ke keluarga Zi untuk menikah dengan Ziling. Entah dia akan mengejutkan semua orang, atau dia akan bunuh diri karena cinta, dia juga akan mati bersama dengan Ziling. Itu karena, dia sama sekali tidak akan membiarkan Ziling mati sendirian. Tapi aku punya beberapa syarat, kata Ziling. Kondisi apa? Yuer, katakan saja. Ayahmu, aku, akan memenuhi persyaratanmu. Selama kamu bersedia untuk kembali dengan aku setuju untuk apapun. Ayah Ziling tanpa ragu merespons. Baiklah, syarat pertama adalah, aku dipanggil Ziling, jadi jangan panggil aku Yuer di masa depan. Karena dalam kehidupan ini, aku hanya dipanggil Ziling. Syarat yang kedua, setelah kembali ke keluarga Zi, aku tidak ingin melihat siapapun untuk menyulitkan kakek aku. Syarat yang ketiga, setelah meninggalkan tempat ini, aku berharap tidak ada seorang pun di benua 9 provinsi yang akan dirugikan. Karena di masa depan, aku masih akan kembali ke tempat ini.
Jika aku tahu bahwa orang-orang menderita kerugian yang tidak perlu karena aku akan menunjukkan kepada kamu kalau pasti aku akan bunuh diri. Dan yang terakhir, aku ingin 10 juta manik-manik surga sekarang juga. Aku akan pergi kapanpun jika kamu bisa membawanya ke sini, kata Ziling dengan sangat jelas. Apa? 10 juta manik-manik surga? Bukan, Ling Er. Kamu membuat segalanya terlalu sulit bagi aku. Aku bisa menyetujui 3 syarat pertama yang kamu katakan, tapi yang keempat ini, itu benar-benar, ucap ayahnya Ziling. Kondisi keempat tidak dibutuhkan, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Dia sangat mengerti, mengapa Ziling menginginkan 10 juta manik-manik surga. Ziling berjuang untuk manik-manik surga itu untuknya tapi dia tidak membutuhkannya. Dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Ziling, karena dia tahu bahwa keluarga Ziling pasti memandang rendah dirinya. Mereka memandang rendah kultivasinya, dan bahkan lebih lagi, mereka memandang rendah latar belakangnya. Jika latar belakang Chu Feng lebih baik dari yang disebut Tuan Muda dari Nusantara Eksekusi Immortal, dan jika kultivasinya lebih tinggi dari Tuan Muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, maka tidak ada seorang pun yang tidak akan ada pemandangan seperti hari ini. Tapi sebaliknya, itu akan secara langsung berlawanan. Jadi, Chu Feng sudah bisa melihat melalui orang tua Ziling. Dia telah melihat melalui keluarga Zi, karena mereka adalah sekelompok orang yang terjebak. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka rela mengorbankan kebahagiaan Ziling. Lalu, bolehkah aku bertanya? Apakah orang tua Ziling dan keluarga Ziling benar-benar mencintai Ziling, dan Juk benar-benar berpikir untuknya? Kalau iya, lalu mengapa mereka memaksa Ziling hingga seperti ini? Kenapa kalian memaksa Ziling untuk menikahi orang yang tidak disukainya? Tanya Chu Feng. Karena itulah, Chu Feng tidak membutuhkan bantuan dari mereka. Dan dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tumbuh. Karena pada suatu hari, dia akan memaksa orang tua Ziling dan semua orang di keluarga Zi untuk memandangnya dengan cara lain, dan membuat mereka menyesali keputusan hari ini. Dan bahkan membiarkan mereka tahu bahwa, pilihan mereka hari ini adalah pilihan yang salah. Dia, Chu Feng, pasti cocok untuk Ziling. Chu Feng sangat berharga bagi Ziling, dan bahkan Ziling sangat mencintainya. Selain itu, dan selain dirinya, maka tidak ada orang lain yang cocok untuk Ziling. Chu Feng, kamu, melihat bahwa Chu Feng benar-benar menyudutkannya, wajah kecil Ziling langsung berubah sedikit, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Bang! Tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng membuka lengannya, dan meraih ke Ziling. Dia menaruh kecantikan kecil itu di pelukannya, lalu membuka bibirnya yang tebal, dan menempelkannya ke bibir yang mirip ceri merah muda Ziling, dan kemudian Chu Feng mulai menghisapnya dengan gila. Itu bukan pertama kalinya Chu Feng mencium Ziling, tapi itu adalah pertama kalinya Ziling tidak menolaknya. Justru sebaliknya, Ziling bahkan dengan erat memegang leher Chu Feng, dan terlihat sangat asyik berciuman. Dia bahkan berharap bisa memberikan segalanya untuk Chu Feng. Kamu bajingan! Teriak ayah Ziling. Melihat adegan itu, ayah Ziling menjadi sangat marah. Dia mengangkat tangannya, dan ingin menyerang Chu Feng. Setelah semua, tetua Kepulauan Eksekusi Immortal pernah secara khusus memintanya, untuk mencegah Ziling dari kontrak dengan lawan jenisnya. Tapi pada saat ini, tindakan Chu Feng ini jelas-jelas telah melanggar perintahnya. Jika orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal tahu tentang hal itu, mereka pasti akan membunuh Chu Feng. Zi Qiang, ucap Ibu Ziling. Namun, Ibu Ziling menghentikan ayah Ziling sekali lagi. Kemudian dia berkata dengan suara rendah. Biarkan Yuer tinggal lebih lama di pelukan kekasihnya, ucap ibunya Ziling. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi ayah Ziling berubah untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, dia tanpa daya menghela nafas. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan tidak lagi peduli pada mereka berdua. Hanya setelah berciuman untuk sementara waktu, Chu Feng segera menahan diri. Dia membungkuk ke telinga Ziling, dan setelah mengatakan tunggu aku, dia melepaskan tangannya.
Melihat itu, Ibu Ziling bergegas berjalan. Dia memegang tangan Ziling, lalu meraih ke Ziling, dan naik ke langit. Dalam sekejap, mereka langsung menghilang. Ayah, mari kita pergi juga. Sebenarnya, kami tidak menyalahkan kamu. Karena bagaimanapun, kamu melakukannya demi UR. Namun sayangnya, ketika kamu kembali ke keluarga Z saat ini, kamu akan percaya bahwa kamu sudah salah. Kepulauan Eksekusi Immortal bukanlah tipe orang yang kamu pikirkan. Mereka adalah keluarga yang benar-benar baik, dan mereka juga sangat menjaga keluarga Z aku, ucap ayah Ziling. Akan tetapi, Zi Xuanyuan tidak memperhatikannya. Dia berjalan mendekati Chu Feng, dan dengan ringan menepuk pundaknya sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan nanti, itu tergantung pada dirimu sendiri. Aku percaya bahwa suatu hari, kamu akan membuat dunia berada di bawah genggaman tangan kamu," ucap Zi Xuanyuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zi Xuanyuan berjalan ke sisi ayah Ziling. Dan tanpa melihat Chu Feng, dia meraih ke Zi Xuanyuan untuk naik ke udara, dan mereka langsung menghilang. Mereka bahkan tidak meninggalkan sedikit pun aura. Setelah orang tua Ziling membawa Ziling dan Zi Xuanyuan untuk bertemu dengan tuan keluarga Z, mereka segera naik ke kereta elit armamen, dan bersiap untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Kereta itu sangat cepat, karena itu adalah persenjataan elit yang dikuasai. Dengan 3 kultivator di ranah tuan bela diri yang menyalurkan kekuatan mereka ke dalamnya, maka kecepatannya benar-benar seperti cahaya. Bahkan jika kereta itu dilewati oleh seorang ahli ranah surga, maka mereka tidak dapat mendeteksinya. Namun tiba-tiba saja kereta itu bergetar, dan harus berhenti di udara. Itu harus mereka lakukan karena di depan kereta tersebut, seorang pria tua berpakaian hitam tiba-tiba saja muncul, dan menghentikan jalan kereta mereka. "Siapa kamu?" tanya tuan keluarga Z. Perubahan tiba-tiba mengejutkan kepala keluarga Z, beserta orang tua Ziling. Mereka dengan cepat melompat keluar dari kereta, dan menanyai pria tua berpakaian hitam itu. Segera setelah itu, Ziling dan Zi Xuanyuan juga dengan aneh mengikuti. Mereka benar-benar ingin tahu, mengapa orang tua itu harus menghentikan mereka. "Hahaha, kamu benar-benar akan menyesalinya." Pria tua berpakaian hitam itu tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Dia dengan anehnya tersenyum, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak ada yang bisa melihatnya. "Menyesali apa?" tanya tuan keluarga Z. Alis tuan keluarga Z terkunci dengan erat. Dia menemukan bahwa, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui pria tua berpakaian hitam itu. Jadi dia merasa, bahwa orang tua berpakaian hitam itu sangat mungkin adalah keberadaan yang merepotkan. "Kamu akan menyesal setelah membawa wanita ini pergi, dan melewatkan akhir yang baik," ucap pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam itu terkekeh, lalu berkata kepada Ziling, "Oh Nona, kamu harus benar-benar lebih tegas, dan menolak untuk kembali dengan beberapa sampah ini. Karena pantat anjing Kepulauan Eksekusi Nusantara itu, mereka adalah sekelompok orang tercela. Mereka sangat benar dan murah hati di permukaan, tetapi secara tersembunyi, mereka tak terbandingkan hinanya. 3 orang sampah ini ingin kamu menikahi mereka, dan itu akan benar-benar menyakitimu," ucap pria tua berpakaian hitam. "Dari mana bajingan tua ini datang? Kamu berani sekali mengucapkan kata-kata besar yang tak tahu malu seperti itu. Aku akan merobek mulutmu," teriak ayah Ziling. Mendengar kata-kata itu, ayah Ziling menjadi sangat marah. Dia melambaikan tangannya, lalu menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berubah. Segera, kekuatan yang sangat mengerikan sedang terpancar dari tubuhnya. Saat itu juga cuaca benar-benar berubah, dan guntur segera melonjak. Ketika ahli martial lord menyerang, dia langsung menciptakan kekuatan yang seolah-olah dewa sedang turun ke dunia fana. Namun sayangnya, lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin tersenyum, dan kemudian berkata, "Hahaha, bahkan orang kecil sepertimu berani sekali menyerangku," ucap pria tua berpakaian hitam. Segera setelah pria tua berpakaian hitam itu berbicara, pandangannya menjadi dingin, dan memancarkan niat membunuh yang tak terbatas.
Saat itu juga, langit yang semula cerah selama 10.000 mil, seketika benar-benar menjadi malam tanpa akhir. Segala sesuatu yang di dunia segera berubah. Ada lautan mayat dan tulang di tanah, dan bahkan darah yang mengalir membentuk sungai. Api pertempuran ada di mana-mana di atas langit, bahkan matahari dan bulan menjadi merah darah. Meraung. Saat dunia telah berubah, wajah ayah Ziling juga sangat berubah. Seteguk darah langsung disemprotkan dari mulutnya, dan dia benar-benar jatuh tanpa daya. "Zi Qiang!" teriak Ibu Ziling. Melihat itu, Ibu Ziling buru-buru menopangnya. Dan pada saat itulah ayah Ziling tidak jatuh. "Ini metode ilusi," ucap tuan keluarga Zi. Pada saat itu penguasa keluarga Zi yang melihatnya, dan dia tahu bahwa itu adalah ilusi. Segera, kedua tangannya terus berubah, dan pada akhirnya mereka melapisinya, lalu dia dengan keras berteriak. "Hancurkan!" teriak tuan keluarga Zi. Mendengus. Namun sayangnya, dengan metode penghancuran tuan keluarga Zi yang dia gunakan, pria tua berpakaian hitam itu hanya mendengus dengan dingin. Tuan keluarga Zi kemudian membuka mulutnya, dan demikian pula seteguk darah tua disemprotkan. Tuan keluarga, Ibu Ziling bergerak sekali lagi. Tangan kirinya memegangi ayah Ziling, sementara tangan kanannya memegangi kepala keluarga Zi. Setelah beberapa saat konfrontasi, tuan keluarga Zi tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya, lalu bertanya dengan wajah penuh ketakutan. "Senior, siapa sebenarnya kamu?" tanya tuan keluarga Zi. "Oh, apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Baiklah, aku akan memberitahu kamu siapa aku," jawab pria tua berpakaian hitam. Tiba-tiba saja pria tua berpakaian hitam itu tertawa gila, dan secara bersamaan, dunia benar-benar bergetar, dan seolah-olah bencana alam akan segera terjadi. Akhirnya dari atas langit, retakan ruang yang besar dan tak tertandingi segera muncul. Lalu dari celah ruang itu, 4 kata segera turun. Kata-kata itu berwarna merah darah, dan seolah-olah itu dipadatkan dan dibentuk oleh darah 10.000 makhluk hidup. Dan 4 kata besar itu adalah, Sekte Malam yang Melumpuhkan Iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.